Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Destiana Puri. Saya adalah seorang guru seni budaya di SMP Negeri 1 Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan mempersembahkan video peer teaching yang telah saya lakukan bersama teman-teman lainnya di LPTK Universitas Negeri Manado, Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Inilah video dari saya, selamat menyaksikan. Semangat. Sebelumnya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Wah. Ini tepuk semangat kayak ibu mata pelajaran apa? Semangat. Yuk tepuk semangat. Walaupun di rumah tuh harus semangat dong ya. Jangan loyo-loyo. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Harus sehat ya. Nah, nih. Katanya di kelas ini ada yang hadir. Awal-awal hadir, tapi lama-lama nggak hadir. Bilangnya izin ke kamar mandi terus nggak balik. Siapa tuh? Pak Catur, Bu. Pak Catur, Bu, Catur. Ya? Catur. Ya, ayo dong. Sering tuh, Bu. Catur tuh, Bu. Dia ke kantin, Bu. Oke. Kalau Bu Tia semangat saya. Aduh. Oke, kita ingat-ingat dulu ya kesepakatan kelas yang sudah kita bikin pada awal semester itu jangan sampai lupa. Tuh, yang pertama apa? Masuk kelas Gimit 10 menit sebelum jam belajar, kemudian memakai pakaian seragam sesuai jadwal. Nih kalian minggu lalu mungkin udah belajar sama Bu Kensiwi, itu materinya apa? Materinya apa? Lagu Lagu daerah, Bu. Masih ingat nggak lagu daerah itu apa? Lagu yang turun-temurun, Bu. daerah. Apa? Lagu yang turun-temurun, Bu. Lagu Ya, yang Bu. turun-temurun. Iya, Yang Bu. berasal Dari daerah, Bu. Masing-masing. dari daerah. Iya. Oke, biasanya lagu daerah itu diiringi oleh alat musik tradisional atau alat musik daerah. Nah, apa sih alat musik tradisional itu? Oke, tapi sebelum kalian jawab nih, sekarang Ibu mau kasih tahu dulu KD yang akan kita bahas ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah memahami teknik permainan alat musik tradisional secara berkelompok. Coba kita pahami sama-sama deh. Memahami teknik memainkan alat-alat musik tradisional secara berkelompok. Nanti nih goals-nya di pertemuan akhir kita bakal ngapain nih prakteknya? Ayo, bakal ngapain nih? Sekarang kan kita belajar teori dulu nih hari ini. Nanti di akhir-akhir kita bakalan ngapain? Praktek, Bu. Main alat musik, Bu. Ya, betul. Mainin alat musik. Aduh, kalian pintar-pintar. Saya suka jadi pengen ngasih hadiah gitu kalau sama anak-anak. Makasih, Bu. Banyak ya, Bu ya. Sekarang saya kasih senyuman aja nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh. Nah, IPK-nya atau indikatornya membandingkan jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya, kemudian membandingkan jenis alat musik berdasarkan cara bermainnya dan menganalisis teknik permainan angklung. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah kegiatan proses. Nah, sebelum kita bahas materi yang akan kita dalami, yuk kita tonton dulu video yang satu ini.
nih? Coba. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai permainan alat musik yang ditampilkan? Coba saya pengen dengar pendapat kalian nih. Coba Nurmaizar. Pendapat Nurmaizar ketika setelah menonton ini apa? Saya suka kali Bu, walaupun Ibu ajarkan saya belum bisa-bisa Bu, tapi saya tertarik sekali dengan alat-alat musik ini Bu. Tertarik sekali ya. Terus mau nggak bisa mainin alat musiknya? Mau Bu, ajari saya Bu ya. Kalau bisa saya les sama Ibu ya. Oke. Terus yang lain gimana nih? Coba saya pengen dengar Catur deh. Gimana menurut Catur nih penampilan tadi? Beberapa alat musik. Sekali, Bu. Hah? Suka sekali. Suka sekali. Oh, suka sekali. Suka sekalinya seperti apa? Tadi yang sasando, terutama sasando suka mainnya. Oh, well, saya tanya ke kalian, apa sih alat musik tradisional itu? Ya, ini saya jelaskan sedikit ya. Alat musik tradisional itu adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah dan biasanya digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Dan perlu diketahui nih, musik tradisional itu sudah menjadi identitas budaya Indonesia. Alat musik tradisional menjadi bukti keragaman budaya Indonesia. Dan hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik tradisi khasnya loh. Ini contohnya kayak di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat tuh nggak cuma satu alat musik aja khasnya, alat musik khasnya. Alat musiknya ada berapa? Ada angklung, tradisional ya. Nah, tapi nih ya, sebelum kita memainkan alat musik, kita tuh harus tahu dulu beberapa hal dasar mengenai alat musik yang ingin dimainkan. Di antaranya nih, kalau kita udah pengen alat musik, oh aku pengen alat musik angklung misalkan, aku pengen bisa alat musik angklung misalkan. Kalian harus berpikir, itu alat musik angklung sumber bunyinya dari mana ya? Ya kan? Terus, oh itu alat musik angklung itu cara bermainnya bagaimana ya? Dan dari asalnya dan tekniknya. Teknik bermain alat musik itu bagaimana? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teknik permainan alat musik tradisional. Materi-materi yang akan dibahas antara lain, macam-macam alat musik berdasarkan sumber bunyinya, alat-alat musik tradisional Indonesia berdasarkan cara bermainnya, dan teknik bermain alat musik tradisional angklung. Jenis alat musik dibagi menjadi 5 kelompok. Pengelompokan ini berdasarkan pusat sumber bunyi yang menghasilkan suara atau nada. Sumber bunyi itu antara lain idiofon, aerofon, kordofon, membrafon, dan elektrofon. Sumber bunyi yang pertama disebut idiofon. Idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasar alat musik itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu alat musik angklung. Sumber bunyi yang kedua disebut aerofon. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Salah satu contohnya adalah seruling. Sumber bunyi selanjutnya disebut kordofon. Kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Contohnya kecapi, sape, ukulele, gitar, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber bunyi yang disebut membrafon. Membrafon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Contohnya gendang, tifa, rebana, dan gondang. Sumber bunyi yang terakhir, atau yang kelima, yaitu yang disebut elektrofon. Elektrofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Contoh-contoh alat musiknya antara lain keyboard, gitar elektrik, bass elektrik, drum elektrik, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu alat musik tradisional berdasarkan cara bermainnya.
Macam-macam alat musik berdasarkan cara bermainnya dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu alat musik yang ditiup, alat musik yang dipukul, alat musik yang dipetik. Ini videonya masih video yang tadi ya. Nanti kita berhenti-berhentiin buat kita analisis sedikit. Iya, Bu. Tadi ada alat musik apa aja itu? Rebab, Bu. Bu. Rebab, sumber bunyinya? Gesek kan, bukan? Kalau gesek itu apanya? Kalau gesek itu apanya? Dawai, Bu. Senar Bu, dari dawai. Kalau alat musik berdasarkan sumber bunyinya, ini sumber bunyinya dari mana nih? Rebab ini. Idiopon Bu ya? Apa ya? Ayo. Sumber bunyinya dari mana ini? Ini apa ini? Ini apanya nih? Senar Bu. Senarnya, Bu. Senar. Jadi sumber bunyi dari rebab adalah berasal dari senar. Kalau sebutannya itu adalah Kordofon. Oh, Kamu bilang itu tadi, tapi saya lupa, Bu. iya. iya Bu, ngeles deh Bu. Itu penamaannya ya. Pokoknya idiofon itu contohnya apa tuh tadi? Suling ya, yang ditiup. Kalau kordofon Senar. senar. Kecapi, yes. Sumber bunyinya apa? Senar. Senar, Bu. Dawai. Apa yang tadi? Kordofon Bu. Senar Masih itu kordofon, Bu. kordofon, iya. Cara bermainnya Dipetik. Dipetik. Dipetik Bu. Oke, lagi nih. Nah, ini apa ini? Membrafon Bu. Membranofon, Bu. Membrafon. Cara bermainnya. Untuk memainkan angklung itu ada 3 cara atau ada tekniknya. Nah, tekniknya itu ada 3 teknik. Ya. Untuk lebih jelas ya kita lihat penampilan video ini. Teknik ini merupakan teknik yang paling umum dipakai, di mana tangan kanan memegang tabung dasar dan menggetarkan ke kanan dan ke kiri berkali-kali selama nada ingin dimainkan. Teknik kedua dalam permainan angklung yaitu teknik centok. Teknik centok adalah teknik di mana tabung dasar ditarik dengan cepat oleh jari ke telapak tangan kanan sehingga angklung akan berbunyi sekali saja. Dalam hal ini akan berbunyi staccato. Teknik yang terakhir dalam permainan angklung yaitu teknik tengkep. Teknik ini mirip seperti kurulung, namun salah satu tabung ini menyebabkan itu adalah 3 teknik bermain angklung. Tadi yang pertama teknik apa? Kurulung. Kurulung atau getar, ya. Seperti yang sering kita lihat lah. Terus yang kedua teknik apa? Centok, Bu. Teknik centok. Teknik centok. Jadi kalau teknik centok itu suara khas yang keluar itu adalah suara staccato. Tahu staccato ya? Tahu, Bu. Putus-putus, Ya, Bu. jadi kalau kurulung kan tadi gimana gini ya? Gini ya, getar. Ya, Bu. Kalau centok tuh suaranya cuma gini aja. Jadi
staccato. Oke, terus yang ketiga, yang terakhir teknik apa tadi? Tengkep, Bu. Tengkep. Tengkep apa tengkep, Bu? Teknik Bahasanya. tengkep. Tengkepnya itu. Tengkep. Bukan tengkep, tapi tengkep. Tengkep, Bu. Teknik tengkep, ya. Teknik tengkep itu yang paling sering dimainkan itu teknik kurulung, itu udah pasti, dan teknik centok itu. Nah, sekarang tugas kalian dibagi menjadi kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Faizin Fitri Teteng Kensiwi. Kelompok 2, Teta Fitria Nur Maizar Martina. Dan kelompok 3, Catur Kurnia Risa. Nah, kelompok ini ngapain sih? Nah, LKPD-nya itu kalian analisis permainan musik angklung yang dimainkan oleh satu grup Ujo. Nah, sambil nonton, sambil langsung analisis ya, biar langsung kita mengemukakan hasil analisisnya. Oke, siap? Siap ya? Ya. Oke, sebentar. Nih, LKPD-nya seperti ini, bisa dilihat ya. Instruksinya menganalisis teknik permainan alat musik tradisional angklung pada tayangan video yang ditampilkan. Jadi apa sih yang kamu lihat, kemudian teknik apa yang digunakan dalam permainan angklung kelompok tersebut. Oke, siap ya? Yuk, kita tonton, kita saksikan. Cukup, Bu. Presentasi ya? Iya. Oke. Coba kelompok 1 dulu. Siapa nih yang mau perwakilan? Faizin, Fitri, Teteng, Kensiwi. Apa yang kamu dapat analisis dari video penampilan ini? Ya, silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 1. Ya. Nah, saya melihat di sini ini sangat bersemangat kali pemainnya, Bu. Terus rata-rata perempuan ya, Bu ya? Perempuan. Kayaknya, Bu. Geli sekali ya? Iya. Geli sekali, Bu. Bahasa ibunya bergelis sekali ya. Kemudian teknik permainan yang saya tahu, yang saya dengar ada 2, Bu. Teknik kurulung ya, Bu? Kurulung sama teknik staccato, tadi saya lupa namanya, Bu. Apanya, Bu? Teknik apa coba? Teman-temannya bantu. Teknik apa? Teknik apa namanya, teman-teman? Yang staccato tadi yang kedua, teknik yang main pukul tek gitu. Bukan. Itu yang ketiga itu. Apa tadi ya? Centok. Centok. Ya, centok, Bu. Ya. Centok. Nah, terus mainnya kompak, Bu. Terus mainnya ada yang 2 angklung apa 2. Banyak angklung yang dimainkan, Bu. Satu orang tuh memainkan banyak angklung, Bu. Coba itu ada berapa tuh? Satu orang tuh sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bu. Wih, sampai 8 ya. Ya. Udah pro banget nih. Oke. Cuma itu, Bu, yang hasil analisis kami dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 deh. Saya mau dengar Teta Fitria Nurmaizar Martina, apa yang didapat? Oke, Bu. Saya mewakili kelompok 2, Bu. Hasil diskusi kami yang pertama itu angklung termasuk alat musik idiofon.
Ya. sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Yang kedua, dia dimainkan dengan cara digoyang, Bu. Yang ketiga, dalam permainan angklung ini yang ditampilkan itu dimainkan secara berkelompok. Satu orang pemain bisa sampai 4 atau 5 angklung, Bu. Bahkan tadi Ada yang angklung tuh. 8 ya, Bu. 8 ya, Pak Izin. Yang Iya. keempat, alat musik angklung dapat dikolaborasikan dengan alat musik lainnya, Bu. Seperti yang ada di bagian belakangnya, Bu. Ya. Yang kelima, karena bernada diatonis, dalam permainan angklung dapat memainkan lagu-lagu modern. Untuk tekniknya, Bu, ada 2, Bu. Yang pertama, kurulung atau getar, sama centok, Bu. Oke, Bu, makasih. Siap deh, bagus banget. Tepuk tangan buat Teta dan Faizin. Kelompoknya catur mungkin ada yang berbeda. Kelompoknya catur, Kurnia, dan orang kelompok 2 ya. kelompok 3. Mungkin catur mau menambahkan karena biasanya catur itu out of the box gitu. Ada yang mau ditambahin? Bisa didengar nggak, Bu? Bisa. Ibu. Iya. Oh. Catur biasanya Kebetulan nyontek, ini, Bu. kebetulan saya udah. Gimana catur? Saya walaupun masih SMP, Ibu, saya udah 3 atau 4 kali ke situ. Wah. Pernah kesini sama siapa? Rombongan, Bu. Ya? Iya. Oh iya. Bagus. Kalau tadi udah ya analisis yang tadi. Kalau saya ke tempatnya mungkin besok teman-teman ini yang mau ke situ, tempatnya yang pertama luas sekali. Iya. Sejuk sekali karena semuanya terbuat dari 10 tahun, di bawah 10 tahun yang juga memainkan alat musik angklung itu. Iya. Jadi sangat kompak di situ, karena banyak sekali pemainnya. Itu aja sih kayaknya, Bu. Oke, terima kasih. Kalau dari permainan ya itu, Catur. kayaknya saya sama dengan yang ya Ibu. Iya, kita dapat Maaf, informasi. Bu, jawabannya ngelantur ya, Bu. Nih. Jawabannya melenceng. Oh, nggak apa-apa. Itu informasi baru loh buat teman-teman yang belum pernah ke Saung Ujo ya. Itu namanya Saung Ujo. Jadi di Saung Ujo itu kan memang bisa gabung untuk latihan angklung. Dan itu diterima dari bahkan usia TK pun mereka terima gitu. Untuk menciptakan generasi-generasi yang mau melestarikan kesenian tradisional, khususnya alat musik angklung. Itu Saung Angklung Ujo itu bagus banget. Dan ini pemain-pemain ini yang udah profesionalnya, karena lihat sendiri ya, satu orang itu bisa mainin sampai 8 angklung. Itu luar biasa banget dan butuh proses yang panjang untuk bisa sampai ke tahap itu. Oke, bagus banget jawaban kalian semua dan benar semua, nggak ada yang salah. Oke, karena sudah menganalisis, kemudian kalian juga udah paham apa jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkannya. Mungkin ada yang mau kalian tanyakan sampai sini? Ayo dong tanya, saya senang ditanya. Saya, Bu. Iya, boleh, silakan. Jadi angklung itu misalkan dia diatonis ya, Bu. Berarti ada berbagai macam nada dasar, Bu, ya? Iya. Berarti semua nada bisa dimainkan, Bu, ya? Bisa dimainkan. Oh ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Angklung ini angklung Padaeng ya. Jadi Padaeng yang menciptakan angklung diatonis ini. Tadinya kan kalau yang alat musik tradisional itu kan identik dengan pentatonik ya. Hanya 5. Kalau Sunda tuh biasanya da mi na ti la da. Kalau ini udah bisa main sampai do re mi fa sol la si do, bahkan sampai nada gimana? Ada nada miringnya juga bisa. Dengan nada Sunda tadi gimana, Bu? Saya mau belajar, Bu. Kayaknya bagus deh. Oke, sekarang kita masuk ke post-test. Kita akan main quizzes. Yes. Bu Tia, mau dong saya diajarin les main angklung.
boleh banget. Nanti ya kalau kita udah luring, kita udah ketemu di kelas, kita belajar angklung langsung ya. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Yuk, kita mulai. Soalnya yang mudah kok. Ini masih seputar yang tadi kita bahas. Jadi kalau kalian benar-benar perhatiin, benar-benar nyimak, pasti bisa dengan lancar jawab pertanyaan di sini. Nah, Kurnia udah naik nih. Ayo. Teta masih memimpin. Ayo kita semangat. Ayo semangat. Catur tim hore ya. Bu Iya, tim Teteng, hore aja. semangat Bu Teteng. Pokoknya jangan kampung. Ayo Teteng, semangat Teteng. Ayo Nia memimpin nih. Ayo Bapak izin. Bapak izin, ayo. Soalnya mudah banget, ini masih suka tadi kita bahas. Bu Teteng, ayo. Itu yang di sebelahnya soal yang terjawab ya. Teteng masih banyak. Tuh, Ayo, Teteng. Teteng. Oh ini Teta bisa menang ini. Udah, Bu. Gimana Teteng masih lanjut? Oke, kita akhiri ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Juara satunya Nia. Semangat. Yeay, hurra, hurra. Mungkin yang lain ya mungkin benernya bisa kali ya. Mungkin salah pencet aja ya. Ya, Ya, Bu. salah pencet aja mungkin ya. Bukan salah pencet, Bu, sengaja, Bu. Oh sengaja, iya ya sengaja. Biar nggak menang ya, biar kasih kesempatan yang lain, betul nggak? Iya, Bu. Oke deh. Hari ini kelihatannya semuanya aktif ya, tanpa terkecuali saya lihat. Oke. Nah, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Profesi sebagai pemain alat musik tradisional sekarang ini tuh kurang diminati. Generasi muda lebih menyukai alat musik dari luar, kayak gitar, keyboard, drum, dan sebagainya. Nah, jika generasi muda aja kurang peduli atau kurang minat pada alat musik tradisional, bukan tidak mungkin alat musik tradisional itu akan hilang dan bahkan kita akan kekurangan orang-orang yang dapat memainkan alat musik tradisional. Nah, semoga dengan adanya pembelajaran ini kita bisa dapat ikut serta melestarikan kesenian tradisional khususnya permainan alat musik tradisional. Ya, oke. Tugas minggu depan. Nah, coba dicatat ya di catatannya ya. Tugas minggu depan saya cuma minta kalian untuk baca materi akord. Nah ya, nanti saya kirim modul lagi. Saya kirim modul, nah di modul itu ada materi akord. Nah kalian baca dan pelajari materi akord itu, oke? Jadi minggu depan kita masih teori, yaitu teori dasar akord. Ya, oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Faizin silahkan dipimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu.
Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini. Tetap jaga jarak, protokol kesehatan jangan kendor, biar kita terus sehat sampai pandemi COVID ini berakhir dan COVID pergi jauh-jauh dari lingkungan kita ya. Oke, terima kasih. Kalau lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.